قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, memberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih dalam bab muraqabah, tetapi berkaitan dengan masalah fikih sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pada beberapa bahasan ke depan. Akan kita bahas masalah yang berkaitan dengan masalah fikih, karena hadis yang disampaikan oleh atau yang dimuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini ada berkaitan dengan masalah Islam, dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ya, Islam itu adalah al-a'mal al-zahirah, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tuqimus shalah, mendirikan salat. Karena hal yang berkaitan dengan perkara salat ini dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, juga berkaitan dengan masalah zakat, dengan puasa Ramadan, dan dengan haji. Maka dalam bahasan ini kita akan membahas masalah fikih terkait dengan hadis Jibril ini. Taib. Akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu syarat sahnya salat, ya. Yang pertama kita sudah sebutkan, yaitu hal yang berkaitan dengan apa? Waktu salat, kemudian berkaitan dengan at-taharah. Kedua itu yaitu berkaitan dengan
taharah. Nah, masih berkaitan dengan masalah taharah, ya, bersuci, yaitu hukum berkaitan dengan masalah al-masih 'alal khuffaini wal jabirah, membasuh khuf, ya, kedua khuf, ya, dan hal yang berkaitan dengan perban. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, sabaqa anna taharata tata'allaqu bi arba'ati a'dha'in minal badan. Sudah kita sebutkan bahwa bersuci yaitu dengan cara berwudu, yaitu dengan atau berkaitan dengan 4 anggota badan, berkaitan dengan 4 anggota badan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, yaitu wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Ini yang wajib untuk diperhatikan ketika berwudu. Fa ammal wajhu fayughsal. Jadi wajah ketika berwudu itu dicuci. Wa ammal yadani fatughsalani. Demikian pula kedua tangan itu dicuci. Wa ammar ra'su fayumsahu. Kepala dibasuh, ya, bukan dicuci. Wa ammar rijlani fatughsalani aw tumsahani. Adapun kaki, maka keduanya dicuci atau keduanya dibasuh. Ifnani yugsalani, 2 anggota wudu dicuci, wa wahidun yumsahu, 1 anggota wudu dibasuh, wa wahidun yugsalu aw yumsah, dan 1 yang terakhir, ya, dicuci atau dibasuh. Ammal wajhu fala yumkinu an yumsaha illa idza kana hunaka jabirah. Wajah tidak mungkin dibasuh, jadi harus dicuci, kecuali kalau ada perban, karena ada luka misalnya, lalu kemudian diperban, maka dia tidak dicuci tetapi dibasuh. Falau anna insanan ghatta wajhahu bi syai'in min sumumi syamsi aw ghairihi fa innahu la yumsahu alaihi bal yuzilul ghita'a wa yugsalu wa yaghsilul wajha. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang pakai pelindung wajah dari matahari terik, ya, matahari, panas matahari, atau semacam orang yang biasa pakai masker, ya, yang dia tutup seluruh wajah. Apakah itu dibasuh atau dicuci? Ya, sini kata beliau, bal yuzilul ghita'a wa yaghsilul wajha. Dia harus membuka penutup wajahnya itu. Harus membuka penutup wajahnya dan mencuci wajahnya. Illa idza kana hunaka daruratun fa innahu yumsahu ma ghatta bihi wajhahu ala sabilil badali minal wasl. Ya, kecuali kalau memang itu darurat, ya, darurat tidak boleh dibuka, ya, salah satunya seperti perban tadi, ya. Ya, maka cukup dia dibasuh saja sebagai ganti daripada mencuci. Wa ammal yadani fakadzalika la tumsahani. Kedua tangan juga tidak dibasuh tapi dicuci. Bala budda min ghasliha waslihima. Ya, dia harus dicuci. Illa idza kana hunaka darurah, kecuali ada darurat. Dan di dalam kaidah
yang disebutkan oleh para ulama, ad-daruratu tubihu al-mahdzurat, bahwa kondisi darurat itu membolehkan ya hal-hal yang dilarang. Ya. Ya, maka ya saat kita mau berwudu dan di tangan kita ada hal yang tidak bisa terkena air, maka itu termasuk darurat. Maka dia tidak dicuci tetapi dibasuh. Nah, di sini beliau sebutkan contoh, mislu an yakuna fihi ma hasasiyatun yadurruhal ma wa ja'ala 'alaihi ma lufafatun. Ya, misal di bagian tangannya itu ada sensitif dengan air, ya, tidak bisa kena air, dan dia bungkus, baik itu dia pakaikan kaos tangan atau apa yang bisa membungkusnya, nah, supaya tidak terkena air. Fala ba'sa an yamsaha masha jabiratin lid-darurah, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa dia hanya membasuh ya bagian tangan yang yang sensitif tadi, ya, yang dibungkus, baik itu dengan perban atau dengan apa saja. Nah, itu termasuk dalam kategori darurat. Ammar ra'su fayumsahu. Nah, kepala itu dibasuh. Ya. Wa taharatuhu akhaffu min ghairihi. Jadi cara mensucikan kepala itu lebih ringan daripada yang lainnya, cukup dengan dibasuh. Walihada law kana ala ra'sil mar'ati hinna'u mulabbadun alaihi aw labidal muhrimu ra'sahu fi hali ihramihi kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu yamsahu ala hadzal mulabbad wa la hajata ila an yuzilahu. Jadi kepala cukup dibasuh. Bahkan ketika seorang perempuan dia memakai hina, ya, hina ini semacam pewarna, ya, pewarna rambut. Yang penting bukan warna hitam. Rambut itu boleh diwarnai, ya, yang penting bukan warna hitam. Selain warna hitam boleh. Ya, tentu kalau itu ada hajat. Kalau bagi perempuan dia ingin mewarnai supaya lebih terlihat cantik di hadapan suaminya, itu boleh. Yang penting ya bukan mengikuti, ya, mewarnai rambut seperti artis-artis apa segala macam itu. Bukan untuk itu tujuannya. Bukan untuk menyerupai para artis itu, bukan. Tapi supaya suaminya senang, ya, melihat atau dia lebih terlihat cantik di hadapan suaminya. Itu boleh. Laki-laki yang sudah beruban boleh mewarnai rambutnya. Yang penting bukan dengan warna hitam. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang ihram, ya, beliau memakai pewarna di rambutnya. Dalam kondisi seperti itu maka boleh dibasuh langsung, ya. Tidak perlu dikeluarkan, dihapus dulu hinanya, dilunturkan dulu, tidak. Tapi cukup dibasuh. Ammar rijlani fatugsalani wa tumsahani. Nah, kedua kaki itu dicuci, ya, atau dibasuh. Nah, ini bingung kita. Kapan dia dibasuh? Nah, nanti ada penjelasan. Walihada ja'al Qur'anul Karim ala wajhaini fi qiraati qaulihi ta'ala wa arjulakum bil fathi wal kasri. Nah, dalam surah Al-Maidah, ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada yang membaca wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum, ya. Famsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada qiraah yang lain wa arjulikum. Apa konsekuensinya ketika kita baca wa arjulakum? Dan ini yang ma'ruf, ini yang kita dapati sering dibaca.
Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, ketika dibaca wa arjulakum, ya, ketika dibaca wa arjulakum maka dia mengikuti ya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dia mengikuti fagsilu, cucilah. Berarti kaki itu dicuci, bukan dibasuh. Kalau dibaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, berarti dia mengikuti wamsahu bi ru'usikum. Basuhlah kepala kalian dan kaki kalian. Jadi yang dibasuh itu adalah kepala dan kaki. Kalau kita membaca jer atau kasrah wa arjulikum. Bisa difahami ini? Ya. Kalau yang belajar bahasa Arab lebih memahami insyaallah. Baik. Nah, kapan kita membasuh kaki? Kapan kita mencuci kaki ketika berwudu? Tumsahur rijlu idza labisa 'alaiha al-insanu jawariba au khuffain. Jadi kalau orang yang berwudu ini tidak sedang menggunakan khuf, ya khuf ini semacam sepatu ya yang terbuat dari kulit atau yang sejenisnya. Ya. Kalau tidak sedang menggunakan sepatu atau tidak menggunakan kaos kaki dan yang sejenisnya, maka wajib dicuci. Kalau sedang menggunakan khuf atau kaos kaki maka dicuci ya. Dengan 4 syarat. Artinya kalau kita sedang menggunakan sepatu atau kaos kaki ya, khuf ya, atau kaos kaki, maka boleh kita membasuh kaki dengan 4 syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama at-taharatu, yaitu suci. Suci yang dimaksud di sini adalah taharatul khuffaini au al-jawrabaini, yaitu sucinya khuf tadi. Alat yang kita pakai tadi, khuf ataupun kaos kaki itu kondisinya suci, tidak bernajis. Sehingga kalau kulit ya sepatu atau kulit khuf yang kita gunakan itu dari sesuatu yang najis, fa innahu la yasihul mashu alaihima, maka tidak sah membasuh keduanya. Karena li'anna najisa khabithun la yatatahharu mahma masahtahu wa ghasaltahu. Karena sesuatu zat yang najis, ya, zat yang najis dia tidak bisa disucikan ya, sekalipun dibasuh atau apalagi dicuci, tidak bisa. Sesuatu yang zat itu sudah najis tidak bisa disucikan dengan apapun ya. Kecuali ada kondisi dalam hal jildul maitah, kulit bangkai itu najis, bisa disucikan enggak? Nah, itu bahasan sendiri itu. Ada namanya dabeg, bukan dablek ya, dabeg. Dabeg itu menyamak, ya, menyamak kulit. Nah. Amma idza kanata mutanajjisataini, ya, jadi tadi yang tidak bisa dibasuh, tidak bisa juga dicuci kalau zatnya itu najis. Khufnya terbuat dari kulit yang najis, kulit anjing misalnya atau kulit babi misalnya. Nah, kalau kulit bangkai sapi yang sudah jadi bangkai, kemudian diambil kulitnya dan didabek, disamak, nah itu tidak najis lagi. Tapi kalau tidak disamak dia najis. Nah, adapun kalau itu ternajisi, ya, khuf yang kita gunakan itu ternajisi atau kaos kaki yang kita gunakan itu ternajisi, berarti ini dia bukan dari bahan yang najis, tapi terkena najis. Faminal ma'lum annal insana la yusalli fihima. Nah, ini sudah kita maklumi, sudah kita ketahui
Ya, tidak boleh kita salat menggunakan sesuatu yang ada najis. Fala yumsahu alaihima. Itu juga tidak dibasuh. Ya. Tapi harus dihilangkan dulu najisnya. Ya, dihilangkan dulu najisnya. Asyartu tsani, yang kedua, syarat yang kedua, an yalbasahuma ala taharatin bil ma'. Jadi sebelum kita pakai khuf ya atau sepatu atau kaos kaki, kita sudah dalam kondisi suci. Ya, kita sudah bersuci terlebih dahulu. Bersuci dengan air, ya, berwudu. Ya, kita sudah bersuci dengan air. Fa in labisahuma ala tayammum fa innahu la yamsahu alaihima. Kalau bersucinya itu dengan tayammum, kemudian dia pakai khuf atau pakai sepatu dan pakai kaos kaki, ya, maka itu tidak bisa dibasuh. Ya. Karena dia hanya bersuci dengan tayammum, bukan dengan air. Falau anna syakhsan musafiran labisal jawariba ala taharati tayammumin thumma qadimal balada fa innahu la yamsahu alaihima. Ya, seorang musafir misalnya, dia ya menggunakan kedua khufnya atau sepatunya atau kedua kaos kakinya setelah dia bersuci dengan cara tayamum, lalu kemudian dia sudah sampai di negerinya, batal sudah tayamumnya, ya sudah hadas kecil. Di saat dia mau berwudu, ketika sampai pada saat mau membasuh kaki, itu tidak cukup dibasuh, harus dia cuci. Dia buka sepatunya atau kaos kakinya, ini dia cuci kakinya. Karena ketika dia gunakan tadi bukan dalam ya keadaan suci, ya, dengan menggunakan air. Nah, li'annahu labisahuma ala taharati tayammum wa taharatut tayammumi innama tata'allaqu bil wajhi wal kaffain. Karena bersuci dengan cara bertayamum itu hanya berkaitan dengan wajah dan tangan saja. La alaqata laha birrijlaini, tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan kaki. Nah, wa ala hadza yakunu syartu ma'khudan min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirati ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, inni adkhaltuhuma tahirataini. Nah, kedua syarat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu, lalu kemudian Al-Mughirah ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melepaskan khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi mencegahnya, biarkan saja. Tadi saya gunakan ini dalam keadaan suci. Ya, Nabi sudah dalam keadaan suci, kemudian beliau menggunakan kedua khufnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah an yakuna fil hadatsil asghar, ay fil wudu, ammal ghuslu fala tumsahu fihi al khuffani walal jawarib. Jadi bersuci yang boleh kita membasuh kedua khuf atau kedua kaos kaki yang kita gunakan itu hanya ketika bersuci dari hadas kecil. Hanya ketika bersuci dari hadas kecil atau saat wudu saja. Ammal ghuslu, adapun kalau berhadas besar wajib mandi, harus dibuka. Harus dibuka. Ya, tidak mungkin ya, dia mau mandi sebagian tubuhnya dia siram full baru kemudian kaki cuma dibasuh, diusap, tidak mungkin. Nah, jadi harus dia buka. Asyartur rabi', syarat yang keempat, an yakuna fil muddatil muhaddadati syar'an. Nah, waktu dalam melaksanakan ya
membasuh kedua kaus kaki ataupun kedua khuf ini telah dibatasi oleh syar'i, atau selama masih dalam waktu dispensasi membasuh khuf tersebut. Bagi mukim, bagi orang yang mukim, dia dibolehkan untuk membasuh kedua khuf atau kedua kaus kakinya itu selama 24 jam. Selama 24 jam. Lailan wa naharan, siang dan malam. Sedangkan bagi musafir 3 kali 24 jam. Berarti berapa jam itu? 72 jam ya. Berarti dia membasuh, boleh dia membasuh itu selama 3 hari 3 malam atau 72 jam. Tabtadi'u min awwali marrati mashin ba'dal hadath. Amma ma qabla al-mashil awal fala yuhsabu minal muddah. Kapan perhitungannya? Kapan perhitungan 1 hari bagi mukim itu, 1 hari 1 malam, dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Sini beliau sebutkan, falau furida anna syakhsan labisaha ala taharatin fi sabahi yaumi thulatha wa baqiya ila an shallal isya'a fi taharatihi thumma nama fi lailatil arbi'a wa lamma qama li salatil fajri masaha. Nah, jadi katakanlah seorang yang dia telah berwudu, lalu kemudian dia menggunakan kaos kakinya atau menggunakan khufnya. Dari pagi dia sudah berwudu, tidak batal. Terus dia menggunakan wudu dari pagi itu, tidak batal sampai isya, hanya dengan 1 wudu, itu boleh, selama tidak batal, tidak berhadas. Nah, selesai salat isya dia tidur. Nah, tidur ini membatalkan wudu. Dia bangun subuh, belum melepas khufnya atau kaos kakinya, tetap dia pakai. Bangun subuh, dia mulai berwudu. Saat itu dia mulai membasuh khuf. Nah, awal perhitungan membasuh khuf itu adalah di subuh hari Rabu tadi. Nah, kapan selesainya? Kalau dia mukim, nanti besoknya, 1 hari 1 malam. Maka pada subuh besoknya itu dia harus sudah membuka khufnya. Nah, kalau musafir dihitung aja. Dari dia musafir, dia mulai menghitung dari Rabu subuh itu, hitung 1 hari Kamis subuh, 2 hari Jumat subuh, 3 hari Sabtu subuh. Nah, itu perhitungannya. Jadi bukan dihitung ketika dia pakai, bukan dihitung ketika dia menggunakan khuf tersebut, tapi di saat dia mulai membasuh. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil muqim. Jadi 3 hari 3 malam membasuh khuf bagi musafir, sedangkan bagi orang yang mukim itu sehari semalam. Hadis ini, riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ajaibnya, orang-orang Syiah tidak menerima syariat membasuh khuffain. Mereka mengatakan itu tidak sah, tidak boleh saat berwudu membasuh khuffain ataupun kaos kaki, itu tidak sah dalam pandangan mereka. Padahal riwayat yang menyebutkan ini dari sahabat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fayutimmul muqimu yawman wa lailah ay 24 sa'a wa yutimmul musafir 3 ayyam bilayalihinna aw 72 sa'ah. Jadi tadi bagi orang mukim 24 jam dia waktunya untuk membasuh, kemudian bagi musafir itu 72
jam. Nah, wa hadha huwa alladhi raja'a ilaihi al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa kana bil awwal yaqul innal insana idza masaha muqiman thumma safara atamma mashal muqim. Ya. Nah, sebelumnya beliau katakan lau labisal yawma li salatil fajri wa masaha li salatil dhuhri thumma safara ba'da dhuhri fa innahu yutammimu thalathata ayyam. Jadi misalnya kata beliau, ada seorang yang dia telah membasuh khufnya untuk salat fajr, ya, ketika salat subuh. Dia mukim, dia membasuh untuk salat subuh. Wa masaha li salati dhuhri, ketika salat subuh atau salat zuhur juga dia membasuh khufnya. Setelah zuhur dia melakukan safar. Ya, setelah zuhur dia melakukan safar. Ya. Nah, yang mana yang dia mau ikuti? Apakah menyempurnakan yang mukim 1 hari 1 malam, atau dia mengambil yang safar? Pertama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau katakan dia mengikuti yang mukim, karena awal dia mulai membasuh itu adalah saat mukim. Tetapi kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad rujuk dari perkataannya ini. Ya. Imam Ahmad rujuk dari perkataannya dan beliau kemudian mengatakan, ya, innahu yutammimu masha musafir. Dia menyempurnakan membasuh khufnya atau kaos kakinya mengikuti musafir, atau yang jadi ukuran itu dia sebagai musafir. Nah. Dan ini perhatikan jemaah sekalian apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, wala tastaghrib annal alima yarji'u an qawlihi. Kadang jemaah sekalian ketika ada seorang yang pertama dia berpendapat A, ya, lalu kemudian tabayyan, jelas baginya ternyata pendapatnya yang sebelumnya itu tidak, ya, atau lemah, ya, maka dia berpindah pada pendapat B. Kadang ada orang ente ini tidak konsisten, kadang seperti itu. Dan kita mendapati para ulama dahulu, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, di sini beliau kisahkan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, juga demikian, ada qaulun qadim, ada qaulun jadid, ada perkataan lama, ada perkataan baru. Nah, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian. Ya, ada perkataan lama, ada perkataan baru. Dan itu bukan aib. Itu bukan aib. Karena berkaitan dengan masalah hukum ini, berkaitan dengan masalah dalil. Kadang para ulama dahulu sampai kepada mereka dalil, ya, mereka kemudian, ya, beristimbat, beristihad dengan dalil yang ada. Oh, ini hukumnya seperti ini. Tiba pada satu kondisi, oh ini berat, ini susah untuk diterapkan dalam kondisi seperti ini, maka berubah fatwanya, berubah istihadnya. Nah, itu yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, beliau pertama berpendapat bahwa orang tadi yang ketika dia memulai membasuh khuf dalam kondisi dia mukim, ya, di subuh hari, lalu kemudian waktu zuhur juga dia membasuh khuf, sebelum asar dia sudah safar. Mau ikut yang mana? Yang mukim atau yang musafir? Ya. Awalnya beliau katakan mukim. Ini berdasarkan dalil-dalil yang sampai kepada beliau. Ternyata ada dalil yang lain yang sampai kepada beliau mengikuti musafir. Dan sini beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau katakan li'annal haqqa yajibu an yuttaba. Yang wajib diikuti itu adalah yang benar. Ya. Jadi siapapun yang mengatakannya, kalau kebenaran ada pada dirinya, maka dia wajib diikuti. Jadi bukan yang menjadi ukuran itu bukan siapa yang berkata. Yang jadi ukuran bukan ustadz siapa yang bilang ini, bukan. Tetapi apa yang dikatakan oleh ustadz itu, apa yang dikatakan oleh alim itu. Yang dikatakan ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan kebenaran. Maka itu yang wajib diikuti. Famata tabayyana lil insani al-haqqu wajaba alaihi ittiba'uhu. Ini jemaah sekalian,
Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, kapan jelas pada seorang, ya, nampak jelas pada dirinya bahwa ternyata kebenaran itu ada di pihak selain dirinya, bukan yang ada pada dirinya, maka wajib baginya untuk mengikuti kebenaran itu. Tidak boleh dia mempertahankan, ya, pendapat dia yang jelas keliru. Fal Imam Ahmad rahimahullah taala ahyanan yurwa anhu fil mas'alah al-wahidah aktsar min arba'ati aqwalin aw khamsatin ila sab'ati aqwalin fi mas'alatin wahidah. Nah, Imam atau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau ini adalah Hambali, pengikut, ya, madhabnya Imam Ahmad, atau bisa kita katakan manhajnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam masalah fikih mengikuti manhajnya Imam Ahmad, ya. Jadi manhaj itu bukan, ya, jangan disempitkan maknanya, ya. Dalam berakhlak itu ada manhaj, dalam berakidah ada manhaj, dalam fikih itu ada manhaj. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu punya manhaj sendiri, bahkan menyelisihi gurunya itu dalam masalah fikih. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengikuti manhaj fikihnya Imam Ahmad, atau madhab fikihnya Imam Ahmad, sehingga beliau katakan kadang diriwayatkan, ya, kadang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu masalah, ya, dalam satu masalah itu bisa didapati ada 2 perkataannya, bahkan ada 3, bahkan ada 4, bahkan sampai 7 perkataannya dalam satu masalah. Wa huwa rajulun wahid, padahal Imam Ahmad itu hanya satu orang saja. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Nah, beliau katakan, ya, jemaah sekalian, ahyanan yusarrihu bi annahu raja'a wa ahyanan la yusarrih. Jadi Imam Ahmad, ya, ketika, ya, terjadi perkataan yang bervariasi, ada sampai 7 perkataan beliau dalam satu masalah, kadang beliau menyebutkan secara tegas, saya rujuk dari perkataan ini, ya, saya tinggalkan perkataan saya sebelumnya, dan sekarang perkataan saya yang ini, ya. Ya, kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ada qaulun qadim, ada qaulun jadid. Qaulun qadim itu ketika beliau berada di Baghdad, ya, kemudian qaul, ya, ucapan terbarunya beliau itu ketika beliau berada di Mesir. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala kadang, ya, beliau, ya, terang-terangan mengatakan saya rujuk dari perkataan saya yang sebelumnya. Nah, in sarraha bi annahu raja'a ala qawlihi al-awwal fa innahu la yajuzu an yunsaba ilaihi al-qawl al-awwal alladhi raja'a anhu. Ini. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa secara tegas Imam Ahmad mengatakan saya telah rujuk dari perkataan yang sebelumnya, maka tidak boleh lagi kita menisbatkan ucapan yang sebelumnya itu kepada Imam Ahmad, karena itu sudah ditinggalkan oleh beliau. Ini kalau beliau secara terang-terangan mengatakan, ya, saya telah rujuk, saya sudah tinggalkan perkataan itu. Baik. Wala yajuzu an yunsaba lahu illa muqayyadan. Ya, tidak boleh kita sandarkan lagi perkataan tersebut kepada Imam Ahmad, kecuali kita mengatakan yuqal qala bihi awalan thumma raja'a. Dulu Imam Ahmad mengatakan demikian, tapi kemudian beliau sudah rujuk, berarti sudah bukan lagi perkataan beliau. Amma idza lam yusarrih birruju'i fa innahu yajibu an tuhsab al aqwalu kulluha anhu. Adapun kalau tidak secara terang-terangan Imam Ahmad mengatakan telah rujuk dari perkataan lamanya, maka semua perkataan yang didengar darinya itu dinasabkan atau dinisbatkan kepada beliau rahimahullahu taala. Mau itu 2 perkataan atau 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya, semuanya dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Wal imamu Ahmad taksurur riwayatu anhu. Ya, dan Imam Ahmad ini dikenal, beliau termasuk ahli hadis,
Ya, banyak meriwayatkan hadis. Li'annahu asariyun ya'khudhu bil asar. Dan Imam Ahmad ini ya dikatakan beliau adalah asari. Apa maksud asari? Beliau dalam beramal itu berdasarkan riwayat yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ya'khudhu bil asar laisa ta'tihil asaru duf'atan wahidatan. Ya, dan ini sudah menjadi maklum. Kalau orang yang mempelajari asar, mempelajari riwayat-riwayat, ya, mendalami riwayat-riwayat, ya, apalagi di masa dulu, ya, riwayat-riwayat yang ada dari Nabi SAW itu tidak seperti kita sekarang. Sudah dalam bentuk satu buku. Kita tinggal membaca dari awal sampai akhir. Kalau dulu tidak. Nanti bertahun-tahun baru kemudian dapat riwayat yang lain. Oh, ternyata ini riwayatnya berbeda dengan ini. Mana yang lebih sahih? Yang terakhir yang lebih sahih. Maka ucapan sebelumnya itu dibatalkan. Ya. Bisa difahami ini sekalian? Ya. Jadi gambaran sederhana kenapa terjadi dalam satu perkara, dalam satu masalah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala itu bisa ada dua pendapat, ada 3 pendapat, ya, ada 4, bahkan di sini beliau katakan sampai 7 pendapatnya dalam satu masalah. Nah, kalau beliau menyebutkan secara sharih, secara terang-terangan telah rujuk dari perkataan sebelumnya, maka perkataan sebelumnya itu tidak dinisbatkan lagi kepada beliau. Tapi kalau tidak ada keterangan yang sharih, tidak ada keterangan yang jelas bahwa beliau rujuk, maka semua perkataan yang didengar dari beliau itu dinisbatkan kepada beliau rahimahullahu taala. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk isya adzan dulu. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya begitu kenapa sampai terjadi ada satu masalah dengan beberapa qaul, ya, beberapa pendapat dari satu orang imam, ya, gitu ceritanya. Ya. Riwayat-riwayat yang datang itu tidak ya, langsung satu paket, ya, semua riwayat itu datang, tidak. Tapi kadang hari ini mendapatkan riwayat yang lain, besoknya ya ternyata berbeda, ya, dengan riwayat sebelumnya, ya, sehingga terjadi pendapat yang tidak hanya satu, atau perkataan yang tidak hanya satu dari satu orang, atau kondisi, ya, kondisi dalam penerapan fatwa ijtihad, ya, sebagaimana yang terjadi pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan itu tidak diartikan sebagai inkonsisten. Ya, wah ini tidak konsisten, ini tidak bisa diikuti, tidak. Ya. Karena disebutkan juga bahwa dalam masalah fikih, ya, itu dinamis. Ya, dalam masalah fikih itu dinamis, mengikuti kondisi. Ya. Bahkan kita sering dapati, ya, kalau dalam kondisi darurat, ya, hukum tidak berlaku, tetapi benar-benar darurat, bukan darurat-daruratan, ya, tapi benar-benar itu darurat. Maka dalam syariat pun itu, ya, ada istilahnya rukhsah, ada keringanan-keringanan, ya. Ada istilah atau kaidah yang menyebutkan, ya, idza ittasa'a dhaqa wa idza dhaqa ittasa'a, ya. Kalau kondisinya itu lapang, ya, artinya tidak ada penghalang, tidak ada apa, maka aturannya ketat. Ya, tapi kalau kondisinya itu sulit, maka aturannya longgar. Ya, itu dalam masalah fikih. Ya. Sehingga, ya, dalam masalah fikih itu, ya, kita akan mendapati aqwal, ya, pendapat-pendapat dari kalangan para ulama, dan mereka berpegang pada dalil. Ya, mereka berpegang pada dalil, baik itu dalil khusus ataupun dalil umum, ya. Kemudian ketika kita memilih, ya, satu, ya, madhab atau satu pendapat dari kalangan para ulama terdahulu,
Ya, itu yang kita pilih, ya. Maka ya tidak bisa ya kita memaksa orang lain yang memilih pendapat yang lain untuk ikut dengan kita. Ya. Kita memilih mazhab Hambali misalnya, atau kita pilih mazhab Syafi'i. Ya, tidak boleh kita kemudian mengatakan tidak, kamu harus ikut dengan pendapat saya. Ya. Kadang juga ada istilah-istilah apa yang sempat ya, familiar atau sempat booming, ya. Kita tidak mengikuti mazhab, yang kita ikuti adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Ini ya terdengar ucapannya bagus, ya. Tapi secara tidak langsung itu seperti mengatakan apa? Ya, menganggap bahwa ulama-ulama mazhab itu tidak mengikuti Al-Quran, ya, tidak mengikuti hadis, ya. Ya, padahal mereka membangun pendapat mereka, membangun mazhab mereka, membangun ijtihad mereka itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Ini dalam masalah muamalah, dalam masalah amaliyah, masalah fikih. Ya. Sehingga kapan kita memilih satu pendapat dari para imam terdahulu, oke, sabit dalam pendapat itu. Dan tidak boleh kita paksakan orang lain, kamu harus ikut. Ya. Antum misalnya ngaji kepada seorang ustadz yang madhab fikihnya itu adalah Hambali. Ya, ternyata ada yang hadir juga tapi madhab fikihnya Syafi'i. Ente kalau di sini ikut ini, ya, tidak bisa. Ya. Ya, tidak bisa mengilzam, mengharuskan orang lain dalam pandangan fikih itu mengikuti pendapat kita, tidak bisa. Nah, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa'lam annal insana idza tammatil muddatu wa huwa ala taharatin fa innahu la tantaqidu taharatuhu. Jadi perlu diketahui bahwasanya ketika dalam membasuh ya, kedua khuf atau kedua kaus kaki, lalu kemudian sudah selesai masa dispensasinya itu, yang mukim sehari semalam sudah selesai, apakah wudhunya batal? Apakah wudhunya batal? Kalau wudhunya belum batal, maka terus. Tetapi untuk dispensasi membasuhnya tidak boleh dilanjut. Harus dia buka. Ya, harus dia buka. Ya, kalau dia mau lanjut lagi, ya dia berwudhu lagi dengan sempurna. Baru kemudian dia pakai lagi. Jadi misalnya kayak tadi yang kita sebutkan, ya, mulai membasuh itu di subuh hari Rabu misalnya. Berarti kalau dia mukim, ya, subuh hari pada hari Kamis itu sudah selesai, ya, untuk masa membasuhnya. Ya. Waktu dia sholat, ya, agak susah kalau subuh ya. Ya kita ambil zuhur lah. Ya. Dia mulai membasuh waktu zuhur, otomatis dia waktu membasuhnya nanti itu sampai zuhur berikutnya. Ya. Di saat dia sudah mau sholat zuhur, mau berwudu, ya, dia tidak boleh lagi membasuh karena sudah habis masanya. Ya. Kalau dia belum batal, ya, dia belum batal dari wudunya sebelumnya yang dia membasuh, ya, dia membasuh apa? Membasuh kedua khufnya, dia tetap sholat. Karena wudhunya belum batal. Hanya ketika untuk membasuh di salat asar nanti sudah tidak bisa lagi dia. Kalau dia sudah batal wudhunya. Saat dia mau berwudhu kembali itu harus ditanggalkan, harus dibuka ya khufnya atau kaus kakinya. Ya. Jadi perlu diketahui. Jadi selesainya waktu dispensasi untuk membasuh khuf itu tidak berarti batal wudhu, ya, tetapi yang selesai itu adalah ya keringanan untuk membasuh khuf. Lakin lawin taqadat fala budda min khal'il khuffain, ya, wa ghaslil qadamain. Lakinna mujarrad tamamil muddah la yanqudu al-wudu'a, la yunqidu al-wudu'a. Ya, jadi sekedar selesai muddah ya masa dispensasinya itu tidak membatalkan wudhu. Ya.
Kecuali kalau memang dia berhadas, ya maka batal wudhunya. Kadzalika aidan idza khala'aha ba'dal mashi wa huwa 'ala taharatin fa innaha la tantaqidu taharatuhu bal yabqa 'ala taharatihi. Ya. Begitu juga ketika dia sudah selesai bersuci, lalu kemudian dia ketika bersuci itu membasuh kedua khufnya. Setelah itu dia buka khufnya. Ya, dia buka khufnya. Batal enggak wudunya? Wudunya tidak batal. Tetapi untuk membasuh kembali tidak boleh. Ya. Ya, misalnya ya salat zuhur, waktu berwudu, ya mau salat zuhur, dia membasuh khufnya. Lalu kemudian antara zuhur dan asar itu dia buka khufnya, dia buka kaus kakinya. Tapi wudunya belum batal. Ya, mungkin dia buka sekitar ya 1 menit, 5 menit, 1 jam, habis itu dia pakai ulang. Ya. Dia pakai ulang khufnya atau kaus kakinya. Tiba waktu asar, ya, dia mau berwudu. Dia mau berwudu kembali. Ya. Walaupun sebenarnya dia belum batal, ya, tapi dia ingin berwudu kembali. Di saat dia mau berwudu, dia mau basuh khufnya. Boleh enggak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh dia membasuh khufnya. Kenapa? Karena dia sudah buka sebelumnya. Maka pembatal khuf, ya, pembatal membasuh khuf itu pertama sudah selesai masanya, yang kedua dia buka, yang ketiga junub. Ya, yang ketiga junub. Nah, itu pembatal dari membasuh kedua khuf. Ya. Baik. Bisa difahami ini, teman sekalian? Ya. Jadi dengan selesainya waktu membasuh khuf itu tidak membatalkan wudu. Ya. Ya, demikian pula ketika dia membuka khufnya itu tidak membatalkan wudu. Ya. Tetapi yang batal itu adalah dispensasi dia membasuh khuf. Ya. Saat dia berwudu. Nah. Wal qaidatu fi hadza, dan sini beliau sebutkan kaidahnya dalam persoalan ini annahu mata nuzi'al mamsuhu fa innahu la yu'adu liyumsaha bal la budda min ghaslir rijli thumma i'adatihi idza arada al-wudu. Kapan ya sesuatu yang dibasuh itu telah dicopot, ya, telah dibuka, fa innahu la yu'adu liyumsah, maka tidak dibasuh kembali. Ya, tidak boleh dia membasuh kembali dengan perhitungan awal tadi, tidak. Ya. Akan tetapi wajib baginya untuk mencuci, ya, kedua kakinya, kemudian setelah itu baru dibolehkan lagi dia membasuh kedua khuf atau kedua kaus kaki. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa ini disyariatkan? Untuk apa membasuh khuf ini disyariatkan? Apa hikmahnya? Taisir. Apa itu taisir? Memudahkan. Ya. Ini untuk memudahkan. Ya. Dan kita mendapati, ya, teman-teman, ya, aparat, yaitu polisi, ya kan, ya tahulah sepatunya, ya kan, apalagi tentara. Ya, sepatu bot, ya. Kalau polisi yang lantas, ya, sepatunya tinggi itu. Ini mau buka pasang ini capek, ya, menyulitkan, ya. Maka di sini terapkan, ya, membasuh khuf. Ya. Sholat pakai sepatu dong, iya. Sholat pakai sepatu. Nabi SAW sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nabi SAW, ya, beliau pernah sholat menggunakan sendal. Ya, lalu sementara beliau sholat, tiba-tiba beliau melepas sendalnya. Para sahabat kemudian seluruhnya melepaskan sendal. Selesai sholat, Nabi tanya, kenapa kalian lepas sendal? Karena kami lihat engkau lepas sendal, maka kami lepas juga.
Akhirnya Nabi katakan tadi itu, ya, ini dengan bahasa saya, ya tadi itu Jibril datang, maka saya tahu di sendalmu itu ada najis, ya maka saya lepaskan. Ya di sini boleh kita melaksanakan salat pakai sandal atau pakai sepatu atau khuf. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang pergi umrah, ya beli khuf. Ya nanti dipakai di sini. Ya, dan biasanya khuf itu dari kulit, yaitu dipakai di padang pasir di waktu dingin hangat. Ya. Kalau kita kan musim dingin juga pakai kaos kaki ya. Ya. Maka dia boleh untuk dibasuh ketika berwudu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga dari sahnya salat adalah istiqbalul kiblah. Menghadap ke kiblat. Fastiqbalul kiblati syartun min syurutis salati la tasihhus salatu illa bihi. Ya, menghadap kiblat itu adalah salah satu dari syarat-syarat salat. Tidak sah salat kalau tidak menghadap ke kiblat. Li'anna Allah Ta'ala amara bihi wa karrara al-amr. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahkan Allah mengulang perintahnya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra ay jihata. Ini ketika kalian keluar, ya hendak mendirikan salat, maka arahkan ya wajah kalian, ya kiblat kalian ke Masjidil Haram. Ya, menghadaplah ke Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada ketika hendak salat maka menghadap ke arah ya kiblat, ya ke Masjidil Haram. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma qadima al-madinati kana yusalli ila Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, ya beliau menghadap ke masjid ke Baitul Maqdis. Ya. Kalau waktu beliau di Makkah, ya menghadap ke Ka'bah, itu sudah sekalian ke arah Baitul Maqdis. Nah, ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, ya beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah ada di arah belakangnya. Nah, dalam riwayat ini dikatakan di saat Nabi SAW salat, kemudian dilihat oleh orang-orang Yahudi mengatakan, lihat Muhammad tidak tahu arah kiblatnya sehingga dia mengikuti kiblat kita. Dia mengikuti kiblatnya kita. Nabi SAW ya tidak nyaman dengan ucapan-ucapan mereka itu dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kiblatnya dipindahkan, ya menghadap ke Masjidil Haram. Ya, itu dikatakan selama 40 hari. Ya, selama 40 hari Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah supaya diturunkan perintah untuk menghadap ke Ka'bah ketika salat. Ini dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Subhanahu wa taala sudah memperhatikan ya wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu ya menghadap ke langit, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Jibril datang membawa wahyu perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ketika salat itu ke arah Masjidil Haram. Illa annahu yustathna min dzalika thalathu masail. Ya. Jadi wajib kita ketika mau salat itu menghadap ke arah kiblat. Kecuali pada tiga masalah atau tiga kondisi. Ya, pada tiga kondisi. Ya, boleh tidak menghadap ke kiblat. Yang pertama kata beliau rahimahullah taala, idza kana ajizan kamaridin
wajhuhu ila ghairil qiblah. Apabila orang yang sakit, ya orang yang sakit, dia tidak mampu untuk mengarah ke kiblat. Ya, tidak mampu untuk mengarah ke kiblat. Ini sering kita dapati kayak di rumah sakit ya. Ranjangnya tidak menghadap ke kiblat. Wala yastati an yatawajjah ilal qiblah. Dia tidak mampu untuk menggeser, ya tidak bisa menggeser tempatnya untuk menghadap ke kiblat. Fa inna istiqbalal qiblati yasqutu anhu fi hadhil hal. Fi hadhil hal. Maka syarat menghadap kiblat baginya pada kondisi seperti ini gugur. Ya. Artinya ketika dia sholat pada saat kondisi itu, sholatnya tetap sah walaupun tidak menghadap kiblat. Ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Dan firman Allah yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani ya seorang melampaui kesanggupannya. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian ya satu perkara, maka ya, kerjakan perkara tersebut ya sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi pertama, dalam kondisi sakit yang dia tidak bisa menghadap ke kiblat, terbaring, dia tidak bisa menghadap ke kiblat. Al-mas'alah ats-tsaniyah, yang kedua, idza kana fi syiddatil khauf, ya dalam kondisi ketakutan. Ya, dalam kondisi ketakutan. Ka insanin haribin min aduwin. Ya, seperti orang yang lari bersembunyi dari musuh. Au haribin min sabu'in. Itu orang yang lari bersembunyi dari binatang buas, serigala, macan atau apa. Au haribin min narin. Ya, atau orang yang lari dari api. Ya, maksudnya di sini ketika kebakaran dia lari. Dan dia sudah tidak tahu lagi arah kiblat itu di mana. Nah. Au haribin min wadin yaghriquhu. Ya, di lembah yang banjir. Nah. Al-muhim fi syiddati khaufin. Ya. Yang jelas kondisi orang tersebut itu dalam ketakutan. Ya, kondisi dalam ketakutan. Fahuna yusalli haitsu kana wajhuhu. Maka dalam kondisi seperti ini dia tetap wajib sholat dimanapun dia menghadap. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kalian ya dalam kondisi takut, maka farijalan, ya salatlah dalam keadaan ya berdiri, ya berjalan, ya dalam keadaan berjalan, au rukbanan atau di atas kendaraan. Fa idza amintum, kalau dalam kondisi aman, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kondisi aman maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk mengingat Allah adalah salat. Ya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan arah kiblat. Fa inna qaulahu fa in khiftum amun yashmalu ayya khaufin. Ya, ini beliau katakan bahwa dalam ayat ini dikatakan fa in khiftum. Ya. Jika kalian dalam keadaan takut, nah takut di sini semua takut. Bukan hanya karena perang atau apa, dalam kondisi yang sangat takut ya, kondisi apapun itu, kalau takut ya maka gugur kewajiban mengarah ke kiblat. Nah, wa yadullu alaihi aidan ma sabaqa min al-ayatayn al-karimatain wal hadits an-nabawi fi anna al-wujuba mu'allaqun bil istita'ah. Ya, juga kata beliau rahimahullah taala yang menunjukkan ya, dua ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan pada syarat yang pertama tadi,
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya al-wujuba mu'allakun bil istita'ah. Kewajiban di sini, ya, kewajiban di sini berkaitan dengan kemampuan. Artinya kalau mampu dia kerjakan, ya, mampu dia kerjakan, tetapi dia tidak kerjakan, maka tidak sah. Mampu dia menghadap kiblat, tapi dia tidak menghadap kiblat, maka tidak sah salatnya. Kalau tidak mampu, salatnya sah. Nah, bisa difahami? Ya, baik. Kemudian yang ketiga, ya, kondisi yang ketiga, fin nafilati fis safar. Fin nafilati fis safari, ya. Sawa'un kana ala ta'iratin aw ala sayyaratin aw ala ba'irin fa innahu yusalli haitsu kana wajhuhu fi salatin nafli mithlul witri wa salatil laili wad duha wa ma asbaha dzalik. Ini pada salat nafilah. Salat nafilah ini adalah salat sunnah, ya, salat sunnah ketika safar, ya, salat sunnah ketika safar, baik itu di atas pesawat ataupun mobil, atau ya kita safar dengan unta misalnya, ya. Maka fa innahu yusalli haitsu kana wajhuhu fi salatin nafal, ya, menghadap kemanapun itu boleh. Nah, ini dalam safar, ya, nafilah, ya, salat sunnah, ya, dan dia dalam safar. Wal musafiru yanbaghi lahu an yatanaffala bi jami'in nawafil kal muqim sawaan. Ini ada faedah bisa kita dapat di sini, bahwa seorang musafir dia tetap dianjurkan untuk mengerjakan salat nafilah. Ya, bagi musafir tetap dianjurkan melakukan salat sunnah, seperti halnya orang-orang yang mukim, illa kecuali fir rawatib, salat sunnah rawatib, ya. Nah, beliau katakan karatibati dhuhri wal maghrib wal isya fas sunnatu tarkuha. Jadi yang sunnahnya bagi orang yang safar, ya, sunnahnya bagi orang yang safar, dia meninggalkan salat sunnah rawatib. Tapi sunnah-sunnah yang lainnya seperti, ya, duha, witir, salat tahajud, lail, itu tetap dia kerjakan. Baik. Wa ma'ada dzalika minan nawafil fa innahu baqin ala masyru'iyyatihi lil musafir kama huwa masyru' lil muqim. Baik. Fa idza arada an yatanaffal wa huwa musafirun ala ta'iratihi aw ala sayyaratihi aw ala ba'irihi aw ala himarihi falyatanaffal haitsu kana wajhuhu li'anna dzalika huwa tsabit fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika salat sunnah dan dia dalam keadaan safar, ya, maka kemanapun arahnya itu tidak berpengaruh, ya, tetap salatnya sah. Fahadhihi thalathu masail la yajibu fiha istiqbalu al-qiblah. Ini 3 kondisi yang tidak wajib menghadap ke kiblat. Pertama tadi apa? Ya, tidak bisa menghadap karena contohnya sakit, ya. Yang kedua, ketika kondisi takut. Yang ketiga, ya, salat sunnah, ya, bagi musafir. Kemudian yang terakhir, ammal jahilu, adapun orang yang jahil, dia tidak tahu arah kiblat. Nah, bagaimana? Apa hukumnya? Apa dia sembarang salat saja? Nah, di sini beliau katakan fayajibu alaihi an yastaqbilal qiblata. Tetap dia wajib untuk menghadap ke kiblat. Lakin idza ijtahada wa taharra thumma tabayyana lahu al-khata' ba'da al-ijtihad
fa innahu la i'adata alaihi. Jadi dia tetap wajib menghadap kiblat dengan ijtihadnya. Dengan ijtihadnya. Ya, tentu di sini orang yang tidak tahu arah kiblat dan dia tidak ada tempat untuk bertanya mana arah kiblat. Misalnya dia melakukan dia pergi ke satu tempat, safar misalnya, sendirian, tiba di satu tempat, di mana kiblat ini sudah mau masuk sholat. Ini sholat wajib. Tadi kan yang sholat dalam keadaan safar itu untuk sholat sunnah. Nah, ini sholat wajib, tidak ada tempat dia bertanya. Maka dia beristihad. Dia tentukan yang mana ini. Nah, kalau di militer kayaknya ada teorinya itu. Kalau di satu tempat mau cari tahu, kalau kita di Indonesia kan arah kiblat arah barat. Ya, untuk melihat di mana terbitnya matahari itu bisa dilihat dari pohon kalau tidak salah itu. Ya, mana yang sering kena matahari ini berarti sebelah sini arahnya. Ya. Maka dia beristihad. Ya. Nah, itu sudah sah sholatnya. Bagaimana kalau ternyata ijtihadnya salah? Apakah dia harus mengulang sholatnya? Ya. Selesai dia sholat misalnya, sudah selesai, datang orang, kamu tadi apa? Ada sholat, kiblat arah ke sana bukan ke sana. Ya. Apa dia harus ulang atau tidak? Sudah selesai sholatnya. Ya. Harus diulang atau tidak? Ya, di sini kata beliau fa innahu la i'adata alaihi. Tidak diulang. Yang penting sudah selesai. Ya, yang penting sudah selesai. Wala naqulu innahu yasqutu anhu al-istiqbal. Jadi orang yang jahil dia tidak tahu arah kiblat. Ya. Ketidaktahuan dia tentang arah kiblat itu tidak menggugurkan dia untuk tidak menghadap kiblat. Dengan dia tidak tahu arah kiblat, dia harus berijtihad. Mana arah kiblat yang benar ini? Dia tentukan. Nah, ternyata salah, sudah selesai salat, ada orang yang memberitahukan, maka salatnya tidak diulang, sah salatnya. Nah, bal yajibu alaihi istiqbal wa taharra biqadri istita'atihi. Fa idza taharra biqadri istita'atihi thumma tabayyana lahu al-khata' fa innahu la yu'idu salatahu. Wa dalilu dzalika anna as-sahabata alladziina lam ya'lamu bi tahwilil qiblati ilal ka'bati kanu yusalluna dzata yaumin salatal fajri fi masjid Quba faja'ahum rajulun faqala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi Qur'anun wa umira an yastaqbilal qiblata fastaqbiluha fastadaru ba'da an kanatil ka'batu wara'ahum ja'aluha amamahum fastadaru wa baqau fi salatihim. Jadi riwayat bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka salat subuh di Masjid Quba, mereka menghadap bukan ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah. Lalu kemudian datang seorang sahabat yang lain mengatakan, apakah kalian belum tahu kalau sudah diturunkan ayat kepada Nabi SAW memerintahkan salat itu menghadap ke Masjidil Haram. Dan ini mereka sementara dalam keadaan salat. Mereka masih dalam keadaan salat. Langsung mereka berputar menghadap ke Ka'bah dan mereka lanjutkan salatnya. Bagaimana dengan salat yang sebelumnya yang mereka kerjakan tidak menghadap kiblat? Itu tidak diulang. Sehingga itu orang yang sementara salat ketika dia bertakbir Allahu Akbar tidak menghadap ke kiblat yang benar, kemudian ada yang menegurnya, tak salah kiblat, mengarah ke kanan bukan ke situ. Langsung dia berputar lanjutkan salatnya. Tidak memulai dari awal. Pernah terjadi di sini kita lagi kajian tiba-tiba datang ikhwah langsung dia takbir menghadap ke yang ceramah. Padahal kiblatnya ke sana. Langsung ditegur, kiblat saya astagfirullah. Dia ulang dari awal. Tidak apa-apa, karena itu tidak tahu. Kalau sudah tahu begitu, kiblatnya ke sana, langsung balik saja. Dan riwayatnya juga bahwa Nabi SAW ketika
ya ketika turun perintah, ya ayat yang memerintahkan untuk salat menghadap ke Ka'bah, ya Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya itu sedang salat asar, ya sedang salat asar. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu dalam kondisi ruku, ya sedang salat asar dalam kondisi ruku. Datang Jibril membawa wahyu menyuruh supaya menghadap ke Ka'bah. Nabi dalam kondisi imam. Maka saat beliau bangkit dari ruku, langsung beliau berpindah. Yang semula saf di depan itu jadi saf di belakang, dan Nabi sudah berada di belakang menghadap ke Ka'bah. Sehingga tempat Rasulullah SAW salat yang kemudian turun ayat perintah menghadap ke Masjidil Haram itu disebut dengan Masjid apa? Masjid Qiblatain. Ya, beliau salat di masjid itu turun perintah, ya perintah salat. Apa perintah menghadap ke Ka'bah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan masalah yang jahil, ya, orang yang tidak tahu arah kiblat. Ya. Tetap dia wajib menghadap ke kiblat dengan ijtihadnya. Selesai dia salat ternyata salah, ya tidak mengulang salatnya. Sementara dia salat lalu kemudian ada yang menegurnya, kiblatmu salah, ya ke arah sini, langsung dia merubahnya, ya tidak mengulang dari awal. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahuna masalah, ya. Ada masalah di sini beliau sebutkan, yajibu ala man nazala ala syakhsin dhaifan wa arada an yatanaffal an yas'ala sahibal bait anil kiblah. Kadang kita ketika datang ke satu tempat, kita mau salat sunnah, kita tidak tahu kiblat arahnya di mana, ya, kita malu untuk bertanya, ya, malu untuk bertanya, ini tidak boleh. Ya, sini kata beliau, ya jangan sampai kita mau mau menjaga image kita, ya, tidak ingin diketahui wah ini orang yang tidak tahu, ya, arah atau apa, ya, lalu kemudian tidak mau bertanya, ya, ini tidak boleh. Tetap harus dia bertanya, ya bertanya kepada sahibul bait mana arah kiblat, ya baru kemudian ya dia salat dengan menghadap ke kiblat. Ya. Dia takut atau dia malu atau dia image itu tidak dibenarkan. Kadang juga kalau di hotel, ya kita lihat di kamar yang tidak ada arah kiblat, ini gimana ini, mau salat sembarangan arah saja lah, ya tetap dia bertanya, ya. Karena kita punya kemampuan, ya untuk mencari tahu, ya. Kecuali ya memang tidak ada tempat bagi kita untuk bertanya, ya kita berijtihad sendiri, ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.